Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Rusmana, NIM 12020900019. Saya Nisana Aulia dengan NIM 12020900007. Saya Anti Febrianti Lailatul Haj dengan NIM 1202090010. Saya Anissa Ulio Putri dengan nomor NIM 12020900009. Perkenalkan, nama saya Seti Fatimah dari kelas 3A PGMI dengan NIM 12020932. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan observasi di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Halo guys, di sini kami akan memasuki Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Sebelum memasuki monumen, kami diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker dan pengecekan suhu. Di sini kami dipandu oleh salah satu petugas yang bernama Bapak Rikri. Kemudian kami mengisi daftar hadir di buku tamu. Langsung saja, mari kita simak sejarah Monumen Perjuangan yang akan diceritakan oleh pemandu kita. Baik adik-adikku sekalian ya, di sini kita akan lihat lagi berbagai macam koleksi benda-benda yang ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya, di mana benda-benda ini merupakan benda-benda milik para pejuang kita serta benda-benda milik para pejuang musuh yang berhasil direbut sama para pejuang kita ya. Saya informasikan ya bahwa di sini ada benda atau baju uniform milik tentara Jepang ya, prajurit Jepang ya. Kemudian ada baju yang digunakan oleh perwira Jepang ya. Kemudian ada juga baju yang digunakan oleh tentara Laswitnya ya. Kemudian ada seragam yang digunakan oleh tentara peta, tentara kita tapi dilatih perang sama Jepang ya. Kemudian ada juga baju tentara peta, ada dua ya. Kemudian seragam tentara Inggris ya. Kemudian ada juga polisi istimewa ya. Kemudian ada juga polisi istimewa serta seragam TNI, TKR, BKR, model BKR serta tentara Kenil. Itu mungkin sebagian koleksi yang ada di Museum Monumen Perjuangan Jawa Barat yang berbentuk seragam atau uniform, baik seragam yang digunakan tentara kita maupun tentara musuh ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke ruang Museum Monumen Perjuangan Jawa Baratnya. Nah, di sini di sisi kiri kanan kita itu terdapat bendera-bendera yang berasal dari kabupaten kota di Jawa Barat. Kemudian kita masuk ke ruang informasi. Ruang informasi ini ruang tempat diinformasikannya berbagai macam baik itu tokoh, pejuang, peristiwa maupun tempat yang pernah terjadi di Jawa Barat. Ruang diorama, di mana di ruang diorama ini kami tampilkan 9 diorama yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Diorama-diorama ini merupakan diorama yang menceritakan mengenai berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Jawa Barat. Diorama pertama itu ada pertempuran Sultan Agung Tirtayasa dalam mempertahankan Kesultanan Banten. Kemudian diorama yang kedua menceritakan mengenai pembuatan partisipasi rakyat dalam pembuatan jalan Cadas Pangeran di Sumedang. Ini Sekolah Keutamaan Istri ya di Bandung ya. Ibu yang lebih paham nanti menjelaskan apa sih Sekolah Keutamaan Istri ini. Kemudian ada Palagan Bojong Kokosan di Sukabumi. Penghadangan pasukan Belanda yang akan masuk ke Bandung melalui jalur darat di Sukabumi. Ya. Kemudian ada diorama yang menceritakan peristiwa Bandung Lautan Api, dibakarnya kota Bandung oleh warga Bandung sendiri. Kemudian ada diorama yang menceritakan perundingan Linggarjati di Kuningan, ya.
Dan juga diorama yang menceritakan nih Longat Siliwangi, hijrahnya tentara Siliwangi ke daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ada juga diorama yang menceritakan mengenai konferensi Asia Afrika di Bandung, ya, diikuti oleh 29 negara se-Asia dan se-Afrika. Ada juga diorama yang menceritakan mengenai operasi Pagar Betis atau Bratayuda, penumpasan gerombolan DITI di wilayah Jawa Barat. Oke, next. Kita masuk ke komandan yang bertugas menghalau pasukan Belanda yang akan masuk ke Bandung. Ini pakaiannya, uniformnya, ya. Menjabat dari awal proses pembentukan Provinsi Jawa Barat sampai dengan sekarang. Yang kedua itu ketiga ada, keempat sampai dengan yang ke-13, dan sekarang yang terakhir yang menjabat di belakang. Cuman ini biasa digunakan oleh pameran temporer. Pameran temporer itu pameran yang ada batas waktunya. Kalau yang di dalam itu kan tetap. Kalau di sini ada batas waktunya, apakah beberapa hari, apakah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan, itu kan ada batas waktunya. Ini pameran temporer di sini. Jadi kalau ada yang nanti mau mengadakan fasilitas ini, mau mengadakan pameran, boleh di sini. Untuk TK, kemudian untuk anak kelas 3 ke bawah, 1, 2, 3 ya, kan belum tahu mengenai tempat ini ya. Tapi setiap pengunjung ke sini juga harus kami informasikan mengenai tempat ini serta mengenai sejarah ya. Nah, bagaimana cara kami menyampaikannya kepada anak TK sama anak kelas 1, 2, dan 3 karena pengetahuan mereka belum mengerti gitu kan ya. Cara penyampaiannya, pertama kami kasih film yang animasi ya, animasi tapi dengan gaya bahasa yang mudah ditangkap oleh anak-anak ya. Jadi film itu film yang semacam hiburan tapi memperkenalkan ini. Aduh anak-anak kita main ke Monju yuk. Nah di sini di Monju ini seperti itu ya. Jadi mereka secara spontan, kemudian nanti kita kasih pertanyaan ya si anak TK sama anak kelas 1, 2, 3 itu. Adik-adik tadi ada yang lihat filmnya, ada Pak. Kemudian kalau di film itu ada 2 orang anak kecil nih, siapa namanya, ada yang tahu nggak? Ada Pak, siapa? Saya nggak nunjuk gitu, atau ibu tadi nggak nunjuk ya. Kita kasih ke gurunya, Bu, siapa yang mau dipilih? Si Anu katanya ya. Kemudian saya tanya, Adek tahu tadi nonton filmnya? Nonton. Siapa 2 orang yang ada dalam film tadi? Putra dan Putri Pak. Nah setelah dia bisa menjawab, baru kita kasih hadiah gitu kan. Hadiahnya berupa pin, mug, cangkir gitu kan, kemudian alat-alat sekolah. Itulah sekilas sejarah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang disampaikan oleh Bapak Pemandu kita. Baiklah teman-teman, cukup sekian hasil observasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua.